Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi ini. Hari ini kami berkumpul di bait suci-Mu ya Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikanlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas damang dainang dohot angginami dohot ibu tanami petanda maju diriku maau mahasiswa teologi semester onom nanuaing ima guarku Rizka Veronica Silitonga, letakku di Lubuk Pining Jalan Sibulga, dainang pangitubu buru panggabean. Kalau nang masih tandani tan damang dainang mati mulai marminggu. Jadi tabuka ma Alkitab apalagi sonari di tabereng tema berbahasa Indonesia di minggu keempat biasanya berbahasa Indonesia, mulu di HKBP, mulu di GKP, nggak tahu saya ya, tapi berbahasa Indonesia. Tapi kita bukalah Bible kita atau Alkitab kita yang tersurat dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Kita bukalah, mari kita dengarkan. Surat kiriman kepada orang-orang pembuangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang pembuangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehoiakim berserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemara bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang pembuangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah ruang rumahmu untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk peranakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurangan. Usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana aku dibuang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Amin. Kalau kita lihat
di Minggu 15 November 2020 ini, bahwa tema atau tadi yang telah dititingkan atau sudah dibaca oleh Sintua, bahwa tema kita adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Apa yang dimaksud kesejahteraan bersama? Kenapa harus diambil dari pembuangan bangsa Israel? Apakah itu maksudnya? Ama inang do naposonami buasa ikon kesejahteraan ini ikut dibuat do sian pembuangan ini sian bangsa Israeli. Buasa dang boy dibuat sian manang si Salomo, si Daud, manang nabi-nabi na asingi. Buasa sian ayati. Mulut tabereng do, apalagi kalau kita lihat kesejahteraan itu banyak kali unsur yang kita ketahui. Kesejahteraan dalam apakah yang dimaksud? Apakah kesejahteraan dalam rumah tangga, Pak? Rumah tangga? Apa harus kesejahteraan dalam berteman? Apakah harus sejahtera kepada sanak saudara? Itu yang harus kita ketahui, di mana kesejahteraan itu terbentuk dari sifat dan tingkah laku kita. Kalau kita lihat di bangsa Israel, udah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka menggunakan akal pemikiran mereka yang sangat dikatakan seperti udahlah, memang kami bangsa pilihan, tetapi kami ingin kebebasan. Tapi mereka tidak tahu bangsa yang dipilih Tuhan itu agar memasyurkan atau kesejahteraan bagi seluruh umat Israel sampai beranak cucu gitu. Maka dibilang tadi di ayat 7, peranakanlah istri dan peranakanlah anak laki-lakimu, pilih istri, dan anak perempuanmu pilih suami, agar mereka tidak kekurangan. Tetapi bangsa Israel, apalagi bangsa pembuangan ini, kita ketahui mereka sudah dipilih, tapi mereka berbuat tingkah laku yang aneh. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas sewajarnya dilakukan mereka di sana. Padahal Tuhan sudah berkata kepada mereka, janganlah engkau melakukan hal-hal yang tidak pantas di dalam kehidupanmu, apalagi di dalam sekelilingmu. Jangan pernah kau berpura-pura di hadapan orang lain, padahal di hadapanmu itu suci. Jangan. Maka kita lihat di sini bangsa Israel ini udah menyembah berhala dan maaf katanya, kalau kita lihat mau mereka seperti berhubungan yang tidak pantas. Contohnya berselingkuh, istri berselingkuh, seperti suami mau berselingkuh kepada istri orang lain, dan mereka pun seperti itu, bertimbal balik, selingkuh gitu. Jadi anak pun di sana tidak mau turut perkataan ibunya. Terkadang gini, kalau kita suruh anak-anak kita, pasti mereka mengelak. Nantilah itu mak, besoklah itu, tunggulah. Selalu itu anak-anak mengatakan itu, ya. Jadi untuk napuso nami buha bahenot ta kesejahteraan di keluarga manang dinatututta ikon adong do timbul, ikon mangoloi, ikon olo do masianjuan, apalagi mulu adong matututta nangamatua, ikon tapa ngerti do, ikon olo do sipata pikun ibana
ngai ta karejoi HP nina di pikiran na so di karejoi. Jadi ikon berpengertian do hita, apalagi hita akageleng nina tahun bay ma ikon berusaha hita di dalam keluarga ikon adong kesejahteraan, makanya didokon mewujudkan kesejahteraan bersama. Apalagi akainat tahun tabay matong kesejahteraan di rumah tangga ta ikon tajaga sabua suami tahun asa unang berpikiran negatif ikon bay pikiran na positif. Apalagi mulu suami ta mulu mula sian karejo na tasambut atong inang, bah ngamulak ko bapak ni geleng, bah ngamulak ko udul au mandi mahuda ngaulok pa paridemu tung masih labok do molo dibigi mata songoni labok ni so atetene wah tahe memang molo labok do inataku labok do sude kesejahteraan ni rumah tangga namion. Sama halna amatta molo lujapi inata dijabu mungkin berpikiran buasa lujahi inata aduh tahi karejo atik na mga rupi do atik na menggosipi di kadi beri-beribaan dangat to amang molo inata loja sipata takus atto unang gabi ta biar kesoni hangat tong tapi natong kesejahteraan dot inatata asa buah asa berkelanjutan asa holong rohana mangidahita we tahe burjuni amat tau tahe tu iba holong do habe rohana tu iba ti bah labok ne tahe mulu edong kesejahteraan di rumah tangga namion bah tahe mulati ma Tuhan adong dihami kesejahteraan dang adong hami kekurangan mananga HP sotik na penting do dihami Tuhan olon pangaramotemu di keluarga namion aso adong kesejahteraan na dileomi Tuhan dihami molo tabereng do muse adong do ilustrasi on apalagi di masa-masa zaman waing do godang do na jelma berpura-pura teh berpura-pura di dunia nyata ibana dibai mah tingkah lakuna hera burjuhian HP dibugasan jahat dong ima ne bersandiwara mula dong lagu diokon panggung sandiwara ima mulut abg adong ede songoni jadi ilustrasi naeng pas di minggu tahun ima adong sediduli ibana tinggal di sadahuta ima hutaon napola tadokon huta dia ti damang denang do na pusanami hutaon ba olan ibana do dihutai alai memang ala nadau do jabuna sian warga-warga di sana ibana orang tinggal sahalakna dia cuma tinggal sendiri di sana orang tuanya tidak ada lagi saudaranya pergi jauh karena udah menikah saudaranya di sana jadi tinggallah dia sendiri sana gateng do bawon HP burjudo nian di kehidupan bermasyarakat HP di kebalikan nih adong do sifat naso boy tardok so pantas tadok memang di dok burju deh bana burju ale rajin deh bana marminggu rajin kit deh bana marminggu tak kayak absen marminggu apalagi mulurong paskah bah ibana na hebo mulurong natal ibana do hebo mulurong na masa di sana ibana na hebo hiyan tapi mulu do sebenarnya kehidupan ini berpura-pura do olo do si mata ibana maaf kata na damang lidang do aku tsunami olo do ibana berhubungan seks sama wanita-wanita
yang tidak pantas kita katakan, maaf katanya, pelacur. Mau dia pergi ke sana. Padahal kalau kita lihat tidak boleh berzina kan, apalagi di dalam hukum Taurat kan, tidak boleh engkau berzina. Padahal dia melakukan itu. Tidak boleh kamu mencuri. Padahal dia melakukan itu. Tidak boleh berjanji dusta. Padahal dia melakukan itu. Makanya terkadang apakah yang dilakukan laki-laki ini? Dia baik tapi berpura-pura. Nah, terkadang ada sekali teguran yang diberikan Tuhan kepadanya. Memang teguran ini sangat keras bagi dia. Ketika dia mengendarai motor, entah kemana lah kita katakan, dia mengendarai motor ini, dan sambil dia bersiul-siul, entah siulnya entah apa. Jadi kayak dia enak kali bawa motor ini, enak kali. Tetapi keenakannya itu dalam membawa motornya ini, dia tidak berpikir apa, tidak dia mati bahwa perjalanan ini apa yang terjadi, kenapa saya menikmati jalan ini, padahal mobil kiri dan kanan sudah mengklakson dia, tapi dia tidak mendengar gitu. Jadi dia hanya mendengar, cuma adalah biasa aja itu pikirannya, tetapi dia tidak mengamati bahwa di depan dia ada mobil truk yang sudah mengklakson dia bahwa harus berhenti, tetapi dia seakan-akan terbawa, kiri kanan kosong, depan kosong, dilajukanlah sepeda motornya ini, dan apa yang terjadi? Dia kecelakaan. Bahwa itulah yang kita katakan, janganlah engkau berpura-pura dalam kehidupanmu. Jika kau memang seperti apa sifatmu, ia nyatakan itu sifatmu. Jangan kau hanya untuk mendapatkan pujian ataupun untuk mendapatkan sesuatu itu berpura-pura. Nyatakan, jangan seperti bangsa yang dipilih oleh Tuhan, sehingga bangsa itu terbuang, dan mereka pun harus berdoa lagi agar itu jadi bangsa yang terpilih juga lagi kembali gitu. Jadi kita damang dainang doa naposonami berusaha kita membayang kesejahteraan ini dalam kehidupan kita. Unang atong berpura-pura, unang atong tabain sogoni rohani Tuhan. Memang tabu tuh, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, tidak ada kebencian pada Tuhan, tidak ada. Tetapi memang kita sebagai umat Kristiani